Kenapa ya ada orang itu kok hidupnya belangsakan, hidupnya dirudung dengan banyak kesulitan, padahal dia memiliki banyak kelebihan yang harusnya posisi hidupnya tidak berada pada posisi itu. Harusnya dia itu mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi daripada posisi yang sekarang dia tempatin. Tetapi walaupun dengan kelebihan yang dia miliki dan keistimewaan yang banyak dia dapatkan, tetapi hidupnya itu selalu dirudung dari satu kesulitan menuju kepada kesulitan. Kenapa ya kualitas hidup kita tidak pernah menjadi baik, padahal kita punya variabel dan punya banyak sekali perangkat untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik? Itu kenapa? Mungkin pernah melihat ada orang yang pintar, IP-nya hampir 4, kemampuan bahasanya bagus banget, logikanya main nih bu, orangnya ulet, tekun, tapi hidupnya di situ-situ saja dan tidak pernah meranjak dan tidak pernah merambah kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kenapa? Karena ibarat kata bahwasanya harusnya orang dengan keistimewaan sifat yang dia miliki dan karakternya harusnya itu lebih tinggi. Saya pernah mendapati ada satu keluarga pintar semuanya, bahkan yang paling pintar itu yang paling tua. Semuanya sekolah di luar negeri. Tapi ternyata kakaknya yang paling tertua itu yang paling pintar menurut pengakuan adik-adiknya, hidupnya itu malah justru biasa dibandingkan adik-adiknya. Saya mengatakan ini bukan masalah materi loh ya, tapi kemudahan, mungkin masalah dengan anaknya, kemudian ada masalah dengan cucunya, dan lain sebagainya itu tidak pernah selesai. Kalau saya nggak bicarakan materi, tapi masalah keberkahan hidup. Dan itu kemudian sering kita jumpai pada diri kita. Kadang-kadang suami kita ini mentok gitu loh urusan kebaikannya. Dia ngomong saya sudah nyoba ini kok mentok, nyoba ini mentok, ini kenapa sih? Dan kadang-kadang ibu mendapati tempat curhat dari sang suami tanpa ibu tahu bagaimana bisa untuk menjawab atas mentoknya urusan yang dihadapi suami kita. Makanya kalau kita punya pertanyaan yang pertama ini, ayo kita jawab bareng-bareng untuk diri saya dan untuk semuanya. Apa sih jawaban dari pertanyaan kita dalam masalah ini supaya kita paham, supaya kita ngerti. Jadi kalau anak kita nanti tiba-tiba mentok, ada keponakan kita hidupnya mentok, orang Betawi bilang belangsakan hidupnya, walaupun kaya tapi belangsakan hidupnya, ada aja masalah yang tidak pernah selesai dalam hidupnya itu, pastikan ya kita harus ngerti jawabannya itu apa. Dan jawabannya ada di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan surat Al-Ahqaf, Al-Ahqaf surat ke-46 ayat yang ke-15. Surat ke-15 ayat ke-15 surat Al-Ahqaf. Jangan tanya lagi setelah ini. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah menyampaikan pada ayat yang pertama, pada ayat ini Allah menyampaikan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ternyata jawaban dari pertanyaan yang pertama yaitu adalah terletak kalau kita mendapati ada kehidupan kita yang tidak beres atau ada kehidupan kita yang tidak sebagaimana semestinya ketika urusan kita ini tidak pernah kemudian beres dan gampang, pastikan ya ketika tidak beresnya kehidupan kita dan tidak berkualitasnya kehidupan kita, dipastikan bahwasanya saat itu hubungan kita dengan orang tua itu pasti sedang tidak beres. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kemudian beliau itu berkata, Ibnu Abbas itu berkata, ibu, apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu mengatakan, sesungguhnya syukurnya manusia kepada Allah itu tidak akan diterima oleh Allah sejengkal syukurnya dia kepada Allah kalau kemudian dia tidak bersyukur terlebih dahulu kepada ibu dan bapaknya. Air yang harus dibalas itu air susu, keringat yang harus dibalas itu keringatnya ayah. Kalau kemudian ada seseorang yang tidak mampu membalas air susunya ibu dan tidak membalas keringatnya bapak, wallahi syukurnya tidak akan diterima. Dan kalau syukur itu sudah tidak diterima, ibu bisa bayangkan dan ibu bisa korelasikan dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah termasuk kufur nikmat itu. Lu kok kufur nikmat Ustaz? Lah iya syukurmu nggak diterima kok.
Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, harusnya ngerti Ibu. Jadi kalau ritme kehidupan seseorang itu ternyata ada masalah dalam kehidupan dia, tidak ada perkara yang paling dia harus perhatikan dan harus dia evaluasi pertama, kecuali dia harus mengevaluasi kehidupan dia bersama orang tuanya. Kalau di situ beres, urusan lain itu insya Allah beres. Tapi kalau di situ tidak beres hidupnya, pasti urusan yang lain itu tidak beres. Tidak ada orang yang paling berhak dengan kehidupan kita kecuali orang tua kita Ibu. Saking besarnya orang tua itu memiliki saya, memiliki kemudian suaminya ibu. Maaf ya, sampai-sampai kemudian kalau saya dibunuh sama orang tua saya tidak bisa dikisos. Loh kok nggak bisa Ustaz? Ya karena mereka lah kemudian saya ada dengan izin Allah. Kalau mereka mengambilnya dosa besar, tapi dia tidak bisa dikisos ulang. Kenapa? Dialah menggenggam kehidupan kita. Makanya sampai kita kemudian menjumpai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, anta wa maluka li abika. Lu kamu itu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi ibarat kata ketika saya jalan tiba-tiba saya ditelepon bapak saya nanya, tabungan kamu berapa nak? 80 M pak. Contoh, nggak usah dikomentari. Aminkan aja ustadznya punya banyak harta. Ya kameramen, ayo aminkan saya. Kemudian saya 80 M, kemudian bapak saya bilang gitu kepada saya, 80 M tolong dalam sepekan ini dikirimkan ke bapak. Bapak lagi perlu pengen bangun masjid, itu habis 60 M. Saya walaupun marah sungut-sungut, saya harus nyerahkan itu uang itu. Dan kalau saya tidak nyerahkan, mungkin secara syariat, mungkin secara adat mungkin dibenarkan, tapi secara syariat tidak dibenarkan. Kenapa? Semuanya itu adalah kemudian yang menggenggamnya adalah orang tua. Walaupun kita yakin tidak ada orang tua yang kayak gitu. Kenapa mereka tega makan empedu supaya anaknya makan hati? Jadi disitulah kita paham, itulah besarnya kedudukan. Makanya ketika kita kemudian mendapati perkataan Rasulullah, tidak ada perkataan yang paling jelas kecuali perkataan yang disampaikan oleh Rasul. Ketika Nabi SAW mengatakan, tidak ada loh kebaikan yang Allah segerakan balasannya di dunia kecuali kebaikan kepada orang tua. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas oleh Allah di akhirat, kecuali kejahatan kepada orang tua. Makanya maaf ya Bu, kalau ada orang yang dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya, itu balasan dari apa yang dia perlakukan kepada bapak dan ibunya. Allah kasih kemudahan itu di dunia sebelum nanti kebaikan itu dibalas oleh Allah secara sempurna di akhirat. Dan tidak ada satu posisi dalam kehidupan ini yang Allah samakan antara orang kafir dengan orang muslim, satu posisi yang sama kecuali ketika mereka menjadi orang tua. Ibu kalau punya tetangga muslim ataupun kafir, dibedakan itu sama Allah. Bagaimana kita berinteraksi kepada mereka? Kepada tetangga yang muslim beda dengan interaksi kita kepada tetangga yang kafir. Kalau ibu ada pedagang yang satu muslim, yang satu non muslim, beda ibu pelakuannya, mendahulukan pedagang muslim lebih didahulukan daripada mendahulukan pedagang kafir. Tapi ada satu posisi ketika mereka itu dalam posisi yang sama. Kapan itu? Ketika mereka menjadi orang tua. Kalaupun mereka kemudian kafir sekalipun, kedudukannya tetap disamakan oleh Allah sebagaimana kedudukan orang tua yang mukmin, karena zat yang paling tahu bagaimana pengorbanan air susu dan keringat itu adalah Allah. Makanya sampai kemudian kisah nyata yang pernah saya sering sampaikan beberapa waktu terakhir ini, saya pernah nyampaikan ada seorang yang bertanya di stasiun Saudi Arabia sana, siaran langsung Ibu. Di sana kan diisi dengan siaran kemudian para ulama gitu kan. Karena acaranya kalau di Arab Saudi, kalau kita buka kan acaranya Quran, hadis. Beda dengan Indonesia. Acaranya karma, lagu, ya, gosip. Ada seorang ulama yang kemudian di mana ulama tersebut kemudian ditelepon sama seseorang koresponden melalui telepon. Kemudian orang itu bertanya, "Ya Syekhana, sesungguhnya saya punya orang tua numpang sama saya." Kemudian syekhnya berkata, Ait dan soal kamu nanya apa? Orang tua numpang sama saya. Ulangi lagi pertanyaan kamu. Orang tua numpang sama saya. Kemudian orang itu menjawab, "Samihni, tolong ya Syekh, izinkan saya menyelesaikan persoalan dan pertanyaan yang saya sampaikan ini." Kemudian syekhnya kemudian menjawab, "La akhtata fi soal." Enggak usah dilanjutin. Pertanyaan kamu sudah salah. Mana ada orang tua numpang sama anak? Yang ada itu anak numpang sama orang tua. Walaupun itu memang rumah kita sebagai seorang anak, tapi sebenarnya itu milik orang tua kita. Jadi disitulah kemudian kita menjumpai
pertanyaan itu menggambarkan kepada kita betapa besarnya kedudukan setiap orang tua dalam kehidupan kita. Makanya maaf loh Ibu, sampai anak kita itu memperlakukan kita persis sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita dulu. Makanya sampai Wahab bin Munabbih, salah satu ulama salaf itu berkata, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Siapapun loh yang kemudian dia hormat kepada orang tuanya, Allah kasih dia dengan anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana hormatnya dia dulu kepada orang tuanya. Siapapun yang tidak pernah hormat kepada orang tuanya, Allah kasihkan dia dengan anak yang tidak pernah hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak pernah hormat kepada orang tuanya. Jadi maaf kata ini kalau kita jumpai ada orang yang kemudian dia itu anaknya nggak pernah ngobrol sama dia gitu, persis itu mungkin orang tuanya, mungkin dulu dia tidak pernah ngobrol sama orang tuanya. Allah kasihkan anak yang sama persis memperlakukan ia sebagaimana dulu perlakuan dia kepada orang tuanya. Jadi kalau ibu tiba-tiba dapetin anak ibu kok perhitungan sama ibu, baru ngasih 1 juta udah ngomong, 1 jutanya enggak terlalu berarti, tapi omongannya itu loh yang enggak enak. Ini Bu 1 juta Bu, habis ini yang ini ya Bu ya, saya sudah keluar banyak nih bulan ini, misal. Kira-kira 1 jutanya kerasa enak nggak Bu itu? Maka kemudian ketika kita mendapati itu, jangan buru-buru nyalahin anak kita Ibu. Maaf loh, bisa jadi itu merupakan buah yang sama persis sebagaimana dulu kita tidak sengaja pernah memperlakukan orang tua kita semacam itu. Allah bayar, Allah ganti cash dan kontan, Allah kirimkan anak yang sama persis memperlakukan ibu kayak gitu sebagaimana dulu kita pernah memperlakukan orang tua kita semacam itu. Makanya maaf kata gitu loh. Makanya saya pernah menjumpai tulisan Chinese non-muslim itu, di salah satu pesan berantai di WA itu. Di pesan berantai WA itu kemudian beliau itu dia mengatakan dalam tulisan itu, bagus untuk kita ambil pelajaran. Saya itu perhatikan itu teman-teman saya yang sukses gitu, tidak terlibat banyak masalah, keluarganya baik-baik saja, anaknya nggak terlibat narkoba, anaknya nggak terlibat judi, dianya juga nggak terlibat kriminal gitu. Kerajaan bisnisnya sudah mulai gampang dan tidak banyak berurusan dengan hukum gitu. Saya perhatikan teman-teman saya yang sukses kayak gitu. Aku liatin satu persatu, kata dia itu. Aku dapati benang merahnya. Apa benang merahnya? Aku mendapati bahwasanya mereka memperlakukan orang tua mereka kayak raja, urusan dunia mereka kayak raja. Aku alihkan pandanganku untuk melihat teman-temanku yang kemudian banyak masalah, mungkin bisnisnya jalan tapi banyak masalah, hukum pidana di mana-mana, kriminal anaknya, narkoba, ada yang anaknya hamil sebelum nikah dan lain sebagainya. Aku perhatikan mereka itu yang hidupnya itu selalu dirudung dengan masalah itu. Kenapa? Aku perhatikan satu persatu temanku yang kayak gitu ketika mereka merintis bisnis. Aku dapetin benang merahnya. Benang merahnya ternyata simpel. Aku jumpai bahwasanya orang tua mereka itu diperlakukan kayak pembantu, urusan dunia mereka tidak pernah lebih dari pembantu. Makanya inilah perkara yang kemudian menjadikan kita paham Ibu. Kalau kemudian kita ngelihat teman kakak kita, adik kita, teman sahabat kita, kok urusannya kemudian banyak berantakan, ngomong sama dia, kapan terakhir kemudian kamu itu bersama dengan orang tuamu? Kapan terakhir kamu kemudian duduk ngobrol dengan orang tuamu? Kapan kamu berbuat baik sama mereka? Karena apa? Siapapun yang merapikan hubungan dia dengan orang tua, wallahi Allah pasti akan merapikan hidupnya. Karena kualitas hidup kita itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada bapak dan ibunya. Maaf loh Ibu, sampai urusan jihad saja tidak bisa nyelamatin orang itu masuk surga kalau dia durhaka sama orang tua. Ibu pernah kan baca sebuah hadis ya, ada sebuah tempat itu di surga itu. Tempat itu kemudian di depan surga, di atas neraka. Tempat untuk siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, tempat itu diperuntukkan bagi mereka yang mati syahid ketika membela kalimat Allah, tapi sembari dia syahid kemudian dia durhaka sama orang tuanya. Dia tidak bisa masuk neraka. Kenapa tidak bisa masuk neraka? Karena sesungguhnya darah yang pernah menetes membela kalimat Allah itu diharamkan api neraka untuk membakar. Tapi dia juga tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena pintunya surga tidak pernah dilewati sama anak yang tidak pernah mendapatkan ridho orang tuanya. Loh, sampai urusan jihad aja, lo tidak bisa nyelamatin itu kalau orang itu sudah durhaka kepada orang tuanya. Makanya betul itu kata ulama salaf itu, kalau kita sudah dapetin ada seseorang anak gitu, sudah menghujat ibunya, ngomongin keburukan ibunya,
Aduh ibu, sudahlah jauh-jauh dari orang semacam itu. Ruwet hidup kita nanti bersama dengan orang yang semacam itu. Allah aja tidak memasukkan gampang ke surga kok. Walaupun dia mati syahid sekalipun. Padahal di antara orang yang paling dicintai oleh Allah setelah derajat kenabian itu siapa? Orang yang mati syahid, yang paling dicintai oleh Allah. Itu pun ketika disertai dengan durhakanya dia kepada orang tua, Allah tahan dulu di depan pintu surga sampai nanti Allah akan memberikan keputusan dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak main-main itu. Makanya kalau ibu mendapati suaminya ada yang cerita sama ibu gitu, "Mah, kenapa ya urusan saya kok gini-gini?" gitu. Ibu sampaikan itu. Jadilah partner akhirat yang baik untuk suaminya, berkata, "Kapan terakhir Mas nelpon Bapak? Kapan terakhir nelpon Ibu?" Dan tidak perlu cemburu sama mertua itu, ibu. Karena bagaimanapun mereka lah yang memiliki suami kita. Nanti kalau ibu sabar, mungkin yang membalasnya bukan orang tua dengan kebaikan ibu. Yang membalasnya nanti Allah kirimkan anak-anak yang kemudian akan mendapatkan pasangan dari pasangan anaknya ibu dengan kondisi yang sabar sebagaimana dulu sabarnya ibu sama mertua. Saya tidak mengatakan semua mertua itu ideal. Enggak lah. Mungkin ada yang usil, mungkin ada yang orangnya begini dan begitu. Saya kan mengatakan, karena kadang-kadang kan kita ini mencari pembenaran gitu loh. Orang tua saya begini-begini, Ustaz, sabarlah ibu. Tapi orang tua saya begini dan begitu, sabar. Nanti Allah akan kirimkan itu pasangan untuk anak-anak kita yang kemudian selalu bersabar menghadapi kita sebagaimana dulu kita sabar menghadapi mertua kita. Makanya maaf nih kalau ada suami kita kok urusannya itu kemudian tidak beres-beres gitu. Pastikan itu ngomong kepadanya dengan baik-baik. Kapan Mas kamu terakhir itu kemudian bersama Bapak? Kapan kamu terakhir itu kemudian sama Ibu? Kamu punya harta yang banyak, kapan terakhir kamu ngajak mereka umroh? Kapan kemudian kamu sengaja untuk pulang 2 hari selain dari Idul Fitri supaya bersama mereka? Ibu kan sudah punya Sabtu Ahad setiap pekan. Sekali-kali 2 bulan sekali biarlah pulang bersama orang tuanya. Ada waktunya anak itu bersama orang tuanya supaya dia ngerti jalan surganya, Ibu. Karena kalau kemudian hidup kita tidak paham tentang ayat ini, berabe itu. Karena bedanya anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda, ibu. Anak perempuan sebelum dia nikah, tidak ada pintu surganya kecuali ibu dan bapak. Tapi setelah dia dihalalkan oleh seorang laki-laki, ketika laki-laki mengatakan, "Saya terima nikahnya dan mas kawinnya, qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan." Semenjak saat itu statusnya berubah total, pintu surganya pun langsung berubah, kata Ibnu Taimiyah. Pintu surganya lewat suami. Tapi laki-laki ketika dia sudah menikah ataupun belum menikah, sama, pintu surganya tetap orang tua. Dia punya anak 1 sampai punya anak 10, sama, pintu surganya tetap kemudian kepada bapak dan ibunya. Dia punya istri 1 atau istri 4, sama, pintu surganya tetap kepada orang tuanya. Tidak berubah itu. Tidak usah ngomongin istri 4-nya. Contoh gitu. Ngomongnya kayak gini sama ibu itu sensitif gitu. Yang diingat bukan poin pertamanya, istri 4-nya tadi. Saya khawatirnya kayak gitu. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya kalau kemudian anak kita tiba-tiba kok ngomong sama ibu gitu ya, "Kok saya gini-gini aja, Bu?" Jujur aja ngomong, "Nak, kamu itu sebenarnya beberapa hari ini tuh kurang sama ibu. Nak, mungkin karena di situ Allah akhirnya tidak membereskan hidup kamu." Kesolihan pribadi seorang mukmin itu berbanding lurus dengan tingkat kesolihan baktinya dia kepada ibu dan bapaknya. Simple. Hidup kita sebagai seorang mukmin itu di situ. Ibu lihat kan Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu Rasul, tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud. Tidak perang ikut Badar, tidak perang Uhud, tidak ketemu Nabi, Ibu. Maka disebut dengan tabi'in ini. Tidak ikut kemudian ini. Tapi derajatnya itu sama dengan para sahabat, walaupun para sahabat yang ketemu Rasul ikut perang Uhud, ikut perang Badar. Kenapa Allah tinggikan kedudukan Uwais Al-Qarni itu? Simple, Ibu. Karena baktinya dia kepada ibunya yang sakit sampai ibunya meninggal dunia. Allah angkat derajatnya sampai Nabi berkata, antara dia dengan surga itu tidak ada penghalang kalau sudah berdoa. Sampai Nabi ketika nyuruh kepada Umar bin Khattab, nanti kalau kamu ketemu dengan seorang laki-laki dari Yaman, mintalah doa darinya. Karena doanya dia dengan Allah tidak ada hijabnya. Itu bukan karena jihadnya Uhud dan Badar, tapi justru karena baktinya dia kepada orang tua. Makanya tolong, bagaimana kita ngomong sama anak kita itu. Kalau kehidupan anak kita harus ngomong, dia sudah mulai ngeluh gitu. Kapan terakhirnya apa Bapak, Nak?
Karena banyak kan, apalagi yang maaf kata ya, sekarang itu banyak anak muda yang baru belajar itu hijrah. Alhamdulillah kita bersyukur gitu. Tapi tidak sadar kalau sikapnya itu sudah menyakiti orang tua tanpa disadari. Padahal hijrah itu harusnya tidak melukai orang-orang yang terdekat yang kita cintai. Ya Allah. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami. Berarti kalau kita ingin merapi hidupnya, simple. Rapikan hidup kamu dengan orang tua, nanti Allah pasti akan merapikan hidupmu. Saya punya kisah nyata ini Bu, di daerah Bekasi Timur. Kisah ini 4 tahun 5 tahun yang lalu. Ada orang tua, ada anak yang kemudian ada pedagang. Dia berjualan habatus sauda, madu dan lain sebagainya, produk-produk herbal. Beliau ikut ngaji saya. Cukup lama, rutin nganakan di Bekasi. Saya kan orang Bekasi. Saya Bekasi Barat, dia Bekasi Timur. Kemudian beliau jualan habatus sauda dan lain sebagainya. Kemudian ada salah satu konsumen yang datang kepada beliau, pelanggan itu sebenarnya. Kok sore itu namanya itu sedih gitu. Nampak bebannya itu berat di wajah, kan beban itu kan kadang-kadang tidak bisa ditutupin ya Bu. Pedagang itu berkata, itu kok saya ngelihat Bapak ini lagi ada masalah ya Pak. Iya. Ada Bapak, kalau boleh cerita saya siap. Saya tuh punya anak semata wayang Pak. Tapi semata wayang anak saya ini betul-betul jadi ujian bagi saya. Apa sih Pak ujiannya Pak? Iya Pak, gimana nggak menjadi ujian bagi saya Pak? Anak saya kecanduan dengan game online. Ibu tahu kan game online. Dulu kan sebelum di handphone, game online yang kemudian di warnet. Ada Ragnarok dan lain sebagainya. Dan anak saya ketika sudah kecanduan itu, maka dia itu sering tertidur di warnet tersebut. Kerjaan istri saya itu nyari anak saya pulang gitu, kadang bertengkar dijewer di depan umum karena istri saya sudah kewalahan gitu. Dia sudah ngeluh, Mas kamu aja yang nyari, aku udah nggak kuat. Akhirnya kerjaan saya, beliau ini kerja di Sudirman, di salah satu kantor Sudirman. Kerjaan saya itu kalau pulang udah capek Pak, nyari anak saya di warnet. Ya kadang bertengkar, kadang saya jewer. Pernah saya mau tampar itu di depan teman-temannya dia karena tidak mau pulang. Tapi alhamdulillah nggak sampai saya tampar. Dan saya bingung gitu. Kemudian pedagangnya ini, masya Allah Ibu, karena dia orang ngaji Ibu, refleks dia nanya, masih punya orang tua nggak Pak? Masih. Masih lengkap Pak? Masih. Alhamdulillah. Kapan terakhir ngobrol dengan bapak dan ibunya? Kemudian orang itu menjawab, sudah 4 tahun saya tidak ngobrol dengan orang tua. Loh kenapa Pak? Kenapa Pak sudah nggak ngobrol? Ya saya bertengkar dengan orang tua saya karena menurut saya ada hal prinsip yang tidak bisa saya satukan dan samakan dengan bapak saya. Kemudian pedagang ini karena orang ngaji Bu, ngomong, gini Pak, kalau yang saya tahu dari Ustadz itu, yang saya belajar dari beliau itu, masalah anak bapak itu biarin aja di warnet dulu. Jangan mencoba menyelesaikan masalah ketika masalah kita juga nggak beres. Gini dulu Pak, bapak minta maaf lah sama orang tua Pak, karena kalau hidup kita pengen beres itu, kata Ustadz saya itu, bereskan hidup kita dengan orang tua dulu. Sudah Pak, pulang Pak. Namanya orang tua itu tidak pernah kemudian dia merasa anaknya lebih pintar, tuh enggak Pak. Selalu orang tua itu merasa bahwasanya dialah yang melihat kita itu kayak anak kecilnya mereka. Itu memang fitrah Pak. Nanti Bapak juga kalau sudah tua juga gitu kok. Udahlah Pak, minta maaf Pak, minta maaf. Selama urusan orang tua Bapak bukan dalam urusan syirik dan menyuruh pada perbuatan kafir atau kufur, enggak usah kemudian Bapak ini. Sudah Pak, pulang minta maaf, tebus kesalahan Bapak, ngobrol lagi dengan orang tua. Ana yakin Pak kalau sudah ini dilaksanakan, urusan anak Bapak nanti akan dibantu sama Allah. Loh, dilalahnya, atau dilalah ya, qadarullahnya, orang tersebut itu gampang nerima gitu. Akhirnya kemudian dia pulang, kemudian singkat ceritanya pulang Bu, dia ke Tegal itu. Dia nebus dirinya, kemudian memperbaiki, dia cium itu kemudian tangan bapaknya, minta maaf selama sepekan dia cuti itu hanya untuk memperbaiki bagaimana muamalah dia dengan orang tua. Sama istrinya pulang, anaknya ditinggalin kunci doang karena masih sekolah.
Maka kemudian setelah itu balik ke Jakarta, balik ke Bekasi Timur itu. Asalnya belum balik, anaknya nggak langsung balik, enggak, 1 bulan, enggak ada perubahan. Tapi dia fokus memperbaiki terus hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau pulang kantor, telepon, gimana Pak, lagi butuh apa Ibu? Saya kirim dari Jakarta, butuh apa gitu. Ini ada kajian, saya kirim CD ya, saya belikan CD player nanti biar dengar kajian. Terus diperbaiki 1 bulan, 2 bulan. Belum ada perubahan anaknya, masih gitu saja. Tapi dia sudah sabar. Oh, mungkin hukuman saya ini gara-gara saya durhaka dulu kepada orang tua. Jadi sebelum anak saya durhaka sama saya itu, saya sudah durhaka dulu sama orang tua. Kadang-kadang kan kita gitu ya Bu ya. Sebelum anak kita durhaka itu sebenarnya kita sudah durhaka dulu sama Allah. Lalu kemudian akhirnya 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba qadarullah itu Allah yang membolak-balikkan hati. Anaknya pulang, jarang mulai keluar. Sampai bapaknya itu mulai curiga, ini kok anak saya mulai jarang. Tetap keluar. Kalau keluar sampai malam, tapi sudah mulai jarang. Ada beberapa hari yang kadang-kadang nggak keluar. Sampai akhirnya dipancing-pancing sama bapaknya. Kamu uangnya kurang nih, ini saya kasih nih. Sono, main lagi sana. Enggak Pak. Kenapa nggak main? Bosen. Coba. Kemudian ketika memintakan itu, kemudian akhirnya pelan-pelan diajak ke masjid, diajak dibangunkan pagi. Bapaknya coba ngobrol, bapaknya kemudian rela untuk apa, dia kadang-kadang tidak kerja, kemudian supaya jalan sama anaknya pergi kemana sambil ngobrol gitu. Karena itulah kesempatan emas. Sampai akhirnya ibu anaknya mau datang ke kajian, sudah mulai meninggalkan gamenya. Ketemu saya, pedagang itu bapak itu anaknya. Dan kalau kita ngelihat bagaimana beliaunya itu anaknya, mungkin nggak menduga kalau dulunya itu pecandu game yang luar biasa. Dan ketika sudah selesai itu bapaknya ngomong, Masya Allah ya Ustadz ya, kalau kita sudah merapikan hidup kita sama orang tua, Allah akan membantu merapikan kehidupan kita. Jadi maaf ya ibu ya, kalau kita punya kakak, adik gitu, hidupnya kok muter-muter di situ-situ aja gitu. Mungkin uangnya banyak gitu, tapi muter-muter di situ aja gitu. Itu pasti lagi ada yang tidak beres antara dia dengan orang tua kita. Ibu kok tiba-tiba kemudian mendapati suaminya resah gitu, stres berat gitu. Ngomong itu, kapan sih terakhir ngobrol dengan orang tua? Karena disitulah kita paham, disitulah kita ngerti. Tidak beresnya hidup kita itu dimulai ketika tidak beresnya hubungan kita dengan orang tua. Kalau ingin beres, rapikan hubungan kita dengan orang tua. Dan ini ada tugas berat bagi ibu-ibu. Suami ibu, maaf ya saya sampaikan ibu, maaf betul. Suami ibu itu miliknya ibunya. Ibu datang kepada kehidupan sang suami umurnya ketika sang suami kita udah 26 tahun, 25 tahun. Tidak bisa mentang-mentang kita istrinya kemudian kita mengambil iya dari ibunya. Makanya disitulah kita harus paham. Ibu kondisikan suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Allah pasti akan jadikan anak-anak ibu mendapatkan anak yang terus menyuruh anak kita berbuat baik kepada kita, persis sebagaimana ibu dulu menyuruh suaminya untuk berbakti kepada suaminya. Maaf ya ibu kalau ibu kemudian suka ngomong kepada suaminya gitu, sampai suaminya kemudian tidak pernah ketemu sama bapak dan ibunya, urusan dengan ibunya berantakan gitu. Monggo aja, silahkan aja, dinikmatin aja kemenangan dalam tanda semu kemenangan itu. Dinikmati sekarang, suami saya lebih dahuluin saya daripada orang tua. Dinikmatin aja kemenangan itu ibu. Tapi ingat ya, itu utang. Itu utang. Kalau nggak dibayar besok, lusa. Kalau nggak lusa, kemudian dibayar lagi kemudian tahun depan. Kalau nggak tahun depan, 5 tahun lagi. Pasti akan dibayar cash dan kontan. Kenapa? Tidak ada kejahatan yang Allah segerakan adabnya di dunia sebelum kejahatan itu disempurnakan adabnya di akhirat, kecuali kejahatan kita kepada orang tua. Paham ya ibu ya? Paham insyaallah.